Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman, kepada partisipan yang mengikuti rangkaian webinar dari Manajemen Keuangan Internasional ini. Perkenalkan, saya sebagai narasumber di sini akan menyampaikan materi mengenai hedging yes or no. Nah, mengapa saya mengambil tema hedging? Ya, karena di sini kita ketahui bersama bahwa perusahaan internasional atau perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi internasional itu pastinya tidak terhindarkan dengan adanya exposure dari nilai tukar. Nah, salah satu dari upaya untuk memitigasi atau mengatasi risiko tersebut seperti yang saya bahas di pertemuan sebelumnya itu yaitu dengan melakukan hedging atau lindung nilai. Nah, hedging itu apa? Nah, menurut PBI nomor 15 tahun 2013 itu menyatakan bahwa lindung nilai itu merupakan salah satu cara atau teknik untuk mengurangi resiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat dari adanya fluktuasi harga di pasar keuangan. Next. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut lagi, perkenalkan nama saya Cynthia Paramita. Saya merupakan lulusan dari D3 Perpajakan UNS tahun 2017 dan sekarang saya sedang menempuh transfer di S1 Akuntansi UNS 2020. Nah, ini merupakan poin yang akan kita bahas seperti yang saya sampaikan tadi. Yang pertama itu mengenai hedging yang ada di Indonesia itu seperti apa. Kemudian peraturan-peraturan yang ada yang mengatur mengenai hedging di Indonesia itu ada peraturan apa saja. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk hedging. Hedging seperti yang kita ketahui itu terdapat beberapa bentuk atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai. Kemudian apa sih sebenarnya manfaat dari melakukan hedging tersebut? Mengapa perusahaan itu melakukan hedging? Nah, kemudian yang terakhir kita melakukan studi kasus untuk mengetahui kasus secara real bagaimana hedging itu dilaksanakan di perusahaan baik itu perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta. Nah, yang pertama itu kita akan membahas mengenai hedging yang ada di Indonesia. Ketidakpastian dari kondisi perekonomian global itu berdampak besar pada kondisi perekonomian di dalam negeri Indonesia. Faktor terbesar yang mempengaruhi perekonomian dunia itu adalah adanya kebijakan dari tapering off dari the Fed, sehingga menyebabkan banyaknya capital outflow dari emerging market, salah satunya Indonesia. Nah, dari perbaikan perekonomian di Amerika Serikat ini juga mempengaruhi perubahan alokasi investasi dari investasi di negara-negara berkembang itu menuju ke Amerika Serikat. Nah, hal inilah yang patut diantisipasi oleh pemerintah agar kondisi perekonomian di dalam negeri itu tetap kondusif. Nah, salah satu cara yang digunakan yaitu dengan memitigasi atau melakukan mitigasi risiko ketidakpastian, yaitu melakukan lindung nilai atau hedging. Nah, peraturan hedging yang ada di Indonesia yang mengatur mengenai hedging di Indonesia yang pertama yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 12 garing PMK garing 08 tahun 2013 tentang transaksi lindung nilai dalam pengelolaan utang pemerintah. Nah, dalam PMK ini itu dijelaskan mengenai pihak-pihak siapa saja sih yang terlibat dalam transaksi hedging pemerintah, kemudian proses pelaksanaannya seperti apa, penatausahaan, penganggaran, dan juga sampai monitoring hedging itu seperti apa dari pemerintah. Kemudian dari Kementerian BUMN itu juga mengatur hedging untuk BUMN dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor Per 09 garing MBU garing 2013. Nah, peraturan ini itu tentang kebijakan umum dari transaksi lindung nilai dari badan usaha milik negara. Nah, dalam ketentuan tersebut, BUMN itu dapat melakukan hedging, namun dengan terlebih dahulu membuat kebijakan hedging dan standar operating procedure atau SOP untuk pelaksanaannya.
Kemudian peraturan yang ketiga yaitu dari Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 15/8 dan PBI tahun 2013 tentang transaksi lindung nilai kepada bank. Nah, dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa keuntungan yang timbul dari dilakukannya transaksi hedging yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai itu dianggap sebagai pendapatan dalam rangka lindung nilai. Nah, sebaliknya apabila terdapat kerugian dari transaksi hedging tersebut, dianggap sebagai sebuah biaya atau premi dari transaksi lindung nilai. Nah, dari tahun 2016, banyak BUMN yang melakukan hedging. Dalam pemaparan CNN Indonesia, terdapat 8 usaha badan usaha milik negara yang memanfaatkan fasilitas lindung nilai yang diberikan oleh 3 bank plat merah yang ada di Indonesia. Nah, kedelapan perusahaan itu yang pertama ada PT Pupuk Indonesia, kemudian PT Perusahaan Gas Negara atau PGN, kemudian Badan Urusan Logistik atau Bulog, kemudian PT Pelabuhan Indonesia 2 atau Pelindo 2, kemudian ada PT Pelabuhan Indonesia 3 atau Pelindo 3, Perum Peruri, PT Aneka Tambang, dan juga PT Semen Batu Raja. Nah, badan usaha ini memanfaatkan fasilitas yang diberikan Bank BRI, kemudian Bank BNI, dan juga Bank Mandiri. Nah, sebelumnya ini juga terdapat badan usaha milik negara yang sudah terlebih dahulu melakukan hedging, seperti Garuda Indonesia, kemudian PT PLN Indonesia. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai apa aja sih bentuk-bentuk dari hedging. Nah, hedging itu dibagi menjadi dua secara umum, yaitu hedging dengan menggunakan instrumen pasar uang dan hedging dengan menggunakan derivatif. Nah, hedging dengan menggunakan instrumen pasar uang itu harus menyediakan dana untuk pembiayaan yang akan dilakukan. Nah, bagi perusahaan yang punya tagihan dalam bentuk falas di masa mendatang itu bisa meminjam falas sesuai dengan nilai tagihannya saat ini untuk berjaga-jaga. Jadi jika di kemudian harinya itu ada perubahan dari nilai tukar itu sendiri, perusahaan itu tidak akan merugi karena dana simpanannya itu sudah ada dan pasti. Sedangkan hedging dengan menggunakan derivatif itu ada bentuk forward, future, dan juga ada swap. Nah, skema forward itu merupakan skema yang paling sederhana yang dilakukan biasanya oleh korporasi dengan bank. Misalkan nih, sebuah korporasi di Indonesia itu memiliki beban utang dalam dolar Amerika Serikat yang segera jatuh tempo. Nah, untuk melunasi utang-utang tersebut, korporasi itu bersepakat dengan bank untuk membeli dolar Amerika Serikat memakai nilai tukar tertentu dalam rupiah pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, bila transaksi spot itu dilakukan kan maksimal dengan 2 hari, maka transaksi forward itu punya batas minimal waktu transaksi lebih dari 2 hari sampai dengan 1 tahun. Nah, kurs atau nilai tukar forward itu biasanya ditentukan berdasarkan spot dan selisih suku bunga kedua mata uang yang dipertukarkan. Nah, dalam hal ini, korporasi itu memindahkan risiko penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kepada bank. Namun, bila ternyata saat transaksi itu dieksekusi nilai tukar rupiah justru menguat, maka korporasi itu akan menanggung potensi kerugian selisih kurs dibanding bila mereka membeli dolar langsung secara tunai di pasar spot. Kemudian transaksi yang kedua biasanya yang lazim dilakukan adalah transaksi swap yang merupakan gabungan dari transaksi spot dan juga forward. Nah, ini merupakan transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai di pasar spot yang diikuti dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka atau forward. Transaksi ini dilakukan dengan counterparty atau bank yang sama pada tingkat harga yang disepakati kedua pihak. Transaksi swap itu biasanya juga melibatkan dana yang nilainya atau nominalnya itu cukup besar. Kemudian di sini kita akan membahas tentang apa sih manfaat dari hedging itu.
Nah, resiko yang paling sering menyebabkan kerugian dalam transaksi yang menggunakan falas itu merupakan adanya fluktuasi atau pergerakan harga dari mata uang asing. Nah, hal ini biasanya mengganggu dari omset penjualan perusahaan, kemudian juga menyulitkan perusahaan itu dalam menetapkan harga dan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh importir maupun eksportir. Nah, secara umum fluktuasi ini bisa mengancam masa depan perusahaan karena kita tidak tahu, karena fluktuasi nilai tukar itu sangat naik dan turun. Sehingga kita harus melakukan hedging. Nah, manfaat hedging itu sebenarnya apa aja? Yang pertama, menjaga kondisi keuangan perusahaan itu dalam keadaan baik. Hedging itu merupakan langkah penting bagi perusahaan agar biaya dan pendapatan tetap stabil. Seperti diibaratkan hedging itu merupakan sebuah asuransi. Hedging itu akan menjaga penjualan atau pembiayaan perusahaan itu tetap dalam batas resiko yang dapat ditolerasi atau tolerable risk. Nah, jika perusahaan itu tidak melakukan pengelolaan resiko nilai tukar, kerugian saat kondisi pasar itu sedang fluktuatif itu akan menjadi sangat besar. Secara singkat, hedging itu merupakan asuransi bagi perusahaan yang melakukan bisnis terhadap paparan atau eksposur dari nilai tukar. Kemudian yang kedua adalah mencegah kebangkrutan saat situasi yang tak terduga. Nah, saat krisis Asia melanda tahun 1997 misalnya, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan ini karena mereka tidak melakukan hedging saat melakukan transaksi dengan falas. Perusahaan yang tadinya dalam kondisi baik-baik saja, itu bisa bangkrut seketika dalam situasi yang kurang menguntungkan tanpa adanya hedging. Jadi, hedging itu sangat bermanfaat karena seperti yang kita ketahui bahwasanya fluktuasi nilai tukar itu sangat naik dan turun sehingga kita perlu mengantisipasi untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan kita dan juga untuk mencegah kebangkrutan dan situasi tak terduga di masa depan. Nah, yang keempat kita akan membahas mengenai studi kasus perusahaan hedging oleh BUMN. Yang pertama yaitu PT Garuda Indonesia. Dia melakukan objek lindung nilai underlying asetnya itu adalah harga bahan bakar dan juga arus kas mata uang. Nah, metode hedging yang digunakan untuk harga bahan bakar itu merupakan hedging commodity price risk using forward contract. Jadi menggunakan forward contract. Sedangkan dampak dalam mengurangi resiko yaitu dari price risk hedging itu membatasi dampak negatif pergerakan dari bahan bakar terhadap arus kas dan profitabilitas sampai pada tingkat yang ditoleransi. Sedangkan untuk objek lindung nilai arus kas mata uang itu menggunakan metode lindung nilai, forward contract, dan juga option. Nah, dari currency risk hedging itu melindungi posisi liabilitas di laporan ke posisi keuangan perusahaan dalam valuta asing. Kemudian yang kedua ada PT Krakatau Steel Tbk. Nah, dia underlying lindung nilainya ada dua, yaitu arus kas mata uang asing dengan metode hedging contract swap dan juga harga bahan baku saja dengan metode hedging forward contract. Nah, untuk yang pertama, arus kas mata uang asing dengan kontrak swap falas itu meminimalkan dampak dari kenaikan liabilitas mata uang asing dengan memiliki aset dalam mata uang asing itu menjadi impas. Kemudian yang kedua, harga bahan baku saja dengan hedgingnya forward contract itu akan memberikan kepastian harga beli dari bahan baku PT Krakatau Steel. Kemudian yang ketiga dari PT Telekomunikasi Indonesia, di mana underlying asetnya adalah arus kas mata uang asing dan aset tersedia untuk dijual. Nah, arus kas mata uang asing itu menggunakan metode lindung nilai kepemilikan deposito berjangka mata uang asing. Nah, metode ini itu memberikan efek impas pada liabilitas ketika terdapat fluktuasi nilai mata uang. Kemudian sedangkan aset tersedia untuk dijual itu menggunakan metode monitoring secara pasar secara berkala. Nah, monitoring itu tersedia untuk dijual digunakan untuk memitigasi resiko kerentanan dari nilai pasarnya.
Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai contoh kasus dari hedging yang dilakukan oleh BUMS, yaitu yang pertama ini merupakan PT Unilever Indonesia. Nah, PT Unilever Indonesia itu melakukan kegiatan hedging dengan forward contract dan memiliki kelengkapan data dari transaksi derivatif yang disajikan di dalam laporan keuangan tahunannya atau annual report. Nah, hedging itu dilakukan perusahaan karena penggunaan valuta asing yang sering digunakan masing-masing perusahaan sebagai alat pembayaran internasional. Nah, ini merupakan tabel dari pembayaran PT Unilever Indonesia dengan mata uang USD dan juga Euro. Nah, berdasarkan tabel di atas, forward contract hedging yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2017 dilakukan itu tujuannya adalah untuk mengurangi resiko dari nilai eksposur transaksi. Nah, pada tahun 2015, perusahaan itu memiliki 4 forward contract dengan 2 pihak bank, yaitu JP Morgan Chase dan juga di Hong Kong and Shanghai Bank Corporation. Nah, berdasarkan perhitungan perbandingan tersebut, forward contract mata uang USD dan Euro yang dilakukan di kedua pihak bank itu memperoleh keuntungan dan kerugian masing-masing. Nah, keuntungan dan kerugian ini karena selisih hasil biaya yang harus dibayarkan lebih besar dan juga lebih kecil. Nah, misalkan forward contract dengan JP Morgan Chase itu memperoleh selisih biaya lebih besar. Untuk mata uang USD sebesar 5.423.940.000 dan selisih lebih kecil untuk mata uang euro sebesar 1.055.220.000. Sedangkan dengan transaksi bank di Hong Kong and Shanghai Bank Corporation itu memperoleh selisih biaya lebih besar untuk mata uang USD sebesar 1.857.990.000 dan selisih lebih kecil untuk mata uang euro senilai 182.150.000. Sedangkan untuk tahun 2016 itu sendiri PT Unilever tidak melakukan forward contract hedging. Ini merupakan keputusan dari perusahaan untuk melakukan hedging maupun tidak melakukan hedging dengan kita melihat kondisi perekonomian di negara tersebut itu seperti apa. Nah, tahun 2017 PT Unilever itu kembali melakukan hedging dengan memiliki 2 forward contract dengan beberapa pihak bank, yaitu JP Morgan Chase dan juga Bank PT Paribas Indonesia. Yang berdasarkan perhitungan perbandingan tersebut, forward contract dari mata uang euro yang dilakukan di kedua pihak bank itu memperoleh keuntungan dari mata uang tersebut karena perusahaan itu harus membayar lebih kecil dari forward contract yang telah dilakukan. Nah, forward contract dengan JP Morgan Chase itu memperoleh selisih biaya lebih kecil terhadap mata uang euro sebesar 5.530.491.000, sedangkan forward contract dengan bank PNB Paribas itu juga memperoleh selisih biaya terhadap mata uang euro. Nah, di sini merupakan rekapitulasi perbandingan selisih dari forward contract dari PT Unilever Indonesia Tbk tahun 2015 sampai dengan 2017. Nah, berdasarkan dari hasil analisis data di atas, itu diketahui bahwa pada tahun 2015, tujuan dari hedging itu tidak memenuhi tujuan perusahaan untuk menurunkan resiko eksposur transaksi karena memperoleh total kerugian sebesar minus 6.044.560. Nah, tahun 2016 perusahaan tidak melakukan hedging, sedangkan tahun 2017 perusahaan melakukan hedging, dan di sini perusahaan dengan mata uang euro itu memperoleh tujuan perusahaan untuk menurunkan resiko eksposur transaksi karena memperoleh keuntungan sebesar 5.814.640.000. Jadi di sini berdasarkan studi kasus dari PT Unilever itu perusahaan yang melakukan hedging itu bisa saja mengalami kerugian dan juga mengalami keuntungan tergantung dengan fluktuasi atau rupiah pada saat tahun itu seperti apa? Apakah rupiah itu menguat? Apakah rupiah itu melemah? Nah, meskipun demikian,
perlu bagi perusahaan untuk melakukan mitigasi dan antisipasi dengan melakukan hedging agar kerugian yang dialami oleh perusahaan itu tidak terus membesar atau membengkak. Karena dengan hal tersebut perusahaan terus bisa meningkatkan value dan nilainya di stakeholder dan juga di mata umum. Nah, kemudian di sini terdapat pertanyaan, bagaimana sih mendorong perusahaan agar melakukan hedging? Karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa hedging juga menghasilkan kerugian. Jadi di sini terdapat 5 langkah untuk mendorong keberhasilan dari implementasi hedging. Yang pertama, yaitu penegasan pada auditor dan juga audite bahwa untung atau rugi transaksi hedging itu diperlakukan sebagai pendapatan atau biaya. Jadi di sini transaksi yang untung dan transaksi yang rugi itu diperlakukan sebagai pendapatan dan biaya. Sehingga hedging itu dipandang sebagai transaksi derivatif dengan underlying transaksi. Kemudian yang kedua, perlunya hukum ditegakkan berdasarkan kesepakatan kontrak. Praktik yang sering ada, perusahaan membatalkan kontrak secara sepihak bila transaksi hedging itu dinilai merugikan. Nah, celakanya pengadilan itu sering memenangkan gugatan dari perusahaan nakal dengan dalih perlindungan konsumen. Nah, kepercayaan kepada lembaga peradilan sangat dibutuhkan untuk mengawal prinsip fairness atau keadilan sesuai kontrak perikatan yang telah disepakati di awal antar perusahaan dengan bank tadi. Kemudian perlunya perbaikan dari tata kelola arus kas perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perbankan itu perlu meningkatkan limit transaksi kepada nasabah korporasi. Selama ini itu limit cenderung terbatas karena bank itu khawatir nasabah tidak mampu menyediakan kebutuhan dari hedging nasabah. Kemudian perlunya adanya dukungan bank sentral, khususnya saat bank domestik itu tidak mampu menyediakan kebutuhan dari hedging nasabah. Jadi di sini diperlukan kerjasama antara semua pihak untuk mendukung keberhasilan dan implementasi hedging di Indonesia. Sehingga berdasarkan pemaparan tadi itu dapat disimpulkan bahwa langkah awal dalam membudayakan hedging terutama untuk BUMN adalah dengan memperdalam pasar keuangan di Indonesia. Nah, Bank Indonesia dan juga Kementerian BUMN itu membuat aturan yang dapat menjadi payung hukum pelaksanaan hedging. Perlunya pemahaman yang sama akan pentingnya hedging dalam mengatasi exchange rate exposure, kemudian adanya perlunya pemahaman yang sama akan pentingnya hedging dalam mengatasi exchange rate exposure. Kemudian adanya ketersediaan instrumen hedging yang baik itu menjadi tantangan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan hedging yang ada di Indonesia sehingga menarik perusahaan-perusahaan itu terus melakukan hedging untuk melindungi perusahaannya. Saya kira demikian cukup pemaparan materi dari saya kali ini. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab bagi partisipan dan teman-teman Bapak Ibu. Monggo yang ingin bertanya, ada pertanyaan atau tadi saya penjelasannya ada yang terlalu cepat atau kurang jelas, silakan untuk dipertanyakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah bisa? Iya, bisa. Silakan Mbak Diah. Ya, perkenalkan saya Dia Permata Ulfa. Saya ada pertanyaan untuk narasumber. Saya ingin bertanya, mengapa bank mau mengambil alih potensi risiko nasabahnya melalui kontrak hedging? Terima kasih. Ya, sama-sama. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya Mbak Diah Permata Ulfa tadi, pertanyaan yang cukup menarik. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini hedging itu merupakan sebuah transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk melindungi perusahaan dari eksposur adanya nilai tukar yang tidak fluktuatif. Nah, mengapa di sini bank itu mau mengambil alih potensi risiko nasabah melalui kontrak hedging? Yang pertama di sini karena di balik dari adanya potensi kerugian itu ada potensi dari laba
laba yang timbul dari adanya selisih kurs. Nah, dengan kata lain, jika terjadi dari kontrak hedging itu, sesungguhnya perusahaan memindahkan potensi risiko rugi dengan mengorbankan potensi peluang laba yang mungkin diterima akibat menguat dan melemahnya dari nilai tukar mata uang fungsional terhadap mata uang asing. Nah, jikapun itu tidak memperoleh laba karena ternyata nilai tukar relatif stabil misalnya, maka pihak dari bank itu minimal tetap akan menerima seperti fee administrasi atas kontrak hedging ditambah dengan adanya potensi menerima bunga jika perusahaan itu terlambat memenuhi komitmennya. Ditambah lagi dengan pihak bank itu juga pastinya memiliki pertimbangan yang matang ya tentang pengambilan risiko hedging ini. Itulah sebabnya mengapa wewenang kontrak hedging itu dalam nilai besar biasanya ada di kantor pusat banknya, tentunya melalui analisa yang cukup komprehensif. Kurang lebihnya seperti itu Mbak Ulfa jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan? Berarti nggak cuman kerugian, tapi masih ada potensi-potensi untuk memperoleh laba atau juga bisa memperoleh fee dan lain-lainnya ya Mbak ya. Makanya masih mau mengambil alih risikonya. Iya, di sini karena sebelumnya di resiko hedging itu juga terdapat selisih antara kurs mata uang asing dengan resiko kurs di Indonesia, terutama karena menguat atau melemahnya suatu nilai mata uang itu. Jadi itu bisa menjadi keuntungan maupun kerugian yang bisa dimanfaatkan yang dianggap sebagai peluang oleh bank tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Diberikan kesempatan kepada partisipan lain apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya, Mbak. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai jenis hedging. Nah, apa saja sih perbedaan dari forward and future contract tersebut? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Renanda atas pertanyaannya tadi. Perbedaan antara forward dan juga future contract. Nah, di sini forward adalah perjanjian antara dua belah pihak untuk membeli atau menjual suatu aset pada tanggal tertentu dan di harga tertentu di kemudian harinya. Asetnya itu bisa bermacam-macam seperti forex dan juga saham dan juga lain-lainnya. Nah, future itu juga merupakan kontrak standar yang dapat diperjualbelikan di suatu bursa tertentu untuk menjual atau membeli suatu aset tertentu dengan jumlah besaran tertentu. Nah, di sini terdapat perbedaan antara forward dan juga future. Yang pertama, forward itu merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang bentuknya itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari kedua pihak tersebut. Nah, sedangkan future itu memang sudah mempunyai bentuk-bentuk kontrak yang sudah memiliki standar. Kemudian forward itu juga tidak harus membayar atau menjaminkan sejumlah uang karena pada dasarnya ini merupakan sebuah perjanjian kedua belah pihak, sementara future itu diharuskan menyetorkan initial margin payment sebagai jaminan, jadi lebih kecil resiko one prestasinya. Kemudian forward itu tidak ada penjamin karena perjanjian dua belah pihak, sementara future itu ada lembaga clearing dan juga ada bursanya. Besarnya kontrak untuk forward itu tergantung dengan kedua belah pihak, sementara future itu besarnya tertentu yang ditentukan secara standarnya yang sudah ada. Kemudian jangka waktu untuk kontrak forward itu tergantung dari kedua belah pihak, sementara future itu sudah ditentukan atau sudah adanya standar yang mengatur mengenai future. Kurang lebihnya jawaban dari saya seperti itu. Mbak Renanda, apakah ada tanggapan? Sudah sangat jelas, Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sepertinya cukup diskusi pada pagi hari ini. Saya sebagai narasumber mengucapkan terima kasih karena partisipasi dari teman-teman dan partisipan sekalian, dan juga saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.